Salam bahagia dan sehat pada Bapak Ibu guru, khususnya yang mengajar menggunakan kurikulum 13 di masa kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, di sini kami sedikit menjelaskan penggunaan aplikasi yang mana saat ini sudah dikembangkan secara kompleks untuk K13, karena harapannya nanti adalah Bapak Ibu tidak secara manual lagi mengisi nilai sikap, ya, sudah otomatis ini kemudian pada saat pemilihan ekstrakurikuler langsung muncul dia di sini serta secara otomatis, ya. Kemudian nanti kita akan coba demonstrasikan bagaimana cara penggunaannya. Bapak Ibu, di sini kami telah mengembangkan seperti biasa belum bersekolahnya seperti biasa ini penggunaannya. Kemudian nama kecamatannya nanti akan muncul di depan. Kecamatan apa misalnya? Kecamatan Selatan misalnya, nanti akan muncul di bagian depan ya. Untuk nama SD sesuai dengan nama SD Bapak Ibu sekalian nanti saat penjemputannya nanti ya. Kemudian siswa sama TP, siswa masih seperti biasa, ini sudah lengkap ya. Kalau mengisi manual bisa, mau dikopas juga bisa, silahkan dari data yang lama. Penentuan jenis kelamin sudah ada pilihannya, dari perempuan, tanggal lahir, tempat lahir seperti biasa, tanggal lahir juga bisa. Untuk agama juga ada pilihannya sudah, ini pilihannya sudah ada ya. Kemudian sampai dengan akhir. Untuk kehadiran ini biasanya kita backup di akhir semester, biasanya seperti itu. Kemudian lagi ada hal baru Bapak Ibu di TP. Nah, untuk K13 ini kan kita masih menggunakan KTSP nih. Nah, waktu itu saat ini saya masih menggunakan KD, kompetensi dasar. Jadi di sini sudah kami sesuaikan penggunaan KD-KD-nya sudah terisi. Di agama sudah sesuai di kelas 2 ini KD-KD yang tercantum untuk semester pertama. Kemudian untuk materinya juga sudah ya, sudah boleh disesuaikan Bapak Ibu, boleh disesuaikan kembali. Intinya itu boleh disesuaikan. Nah, untuk Nabi Muhammad nih materi pertama ini untuk Bapak Ibu sudah tahu, untuk TP ini adalah nanti hasil ulangan TP ini nanti masuk dalam deskripsi di rapor nanti. Kalau untuk materi inilah nilai yang akan muncul di rapor. Nabi Muhammad ini adalah materinya. Baca Al-Quran ini materinya ada 3. TP-nya ada 3 dari materi baca Al-Quran. Kemudian Allah Pencipta ini bisa disesuaikan kembali mana yang sesuai. Jadi Merdeka Bapak Ibu mengembangkan kembali. Yang jelas sudah kami fasilitasi untuk TP per mapel sesuai dengan tingkatan kelasnya. Di PKN sudah sesuai, KD-nya ada 3, 4 ya Bapak Ibu ya. Silakan dikembangkan. Misalnya begini pengembangannya. Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila Pancasila. Ini masih dengan 1. Kemudian aturan dan tertib ini bisa 1 ya, 1 aja boleh, silakan. Jadi kembangkan silakan. IPA juga, bahasa ini juga bisa. Ini juga bisa dibuat beberapa TP nih Bapak Ibu. Sebenarnya bisa ya, tapi kalau mau menggunakan dasar ini juga silakan. Ini ungkapan, ajakan, perintah, penolakan. Ini bisa Bapak Ibu kembangkan menjadi 4 TP. Merinci ungkapan, merinci ajakan, nilai silakan. Kemudian ini kosakata dan konsep ini bisa dipisahkan. Nah, dalam bentuk dan wujud juga silakan dipisahkan. Kemudian ini boleh Ibu kembangkan lagi. Intinya itu. Ini juga bisa lingkungan sehat 1, lingkungan tak sehat 1, TP-nya bisa ditambahkan ke bawahnya, silahkan. Yang jelas kami sudah sampaikan inilah KD yang ada di mapel masing-masing per jenjangnya. Kemudian untuk ekskul Bapak Ibu, ekskul ini kan diisi di awal nih.
Eskulnya kan di sini diisikan. Ini boleh disesuaikan Bapak Ibu, tiga-tiga nih. Kan tiga ini disesuaikan mana yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Dan kemudian nanti yang untuk eskul ini, pilihan eskulnya Bapak Ibu tinggal mengetik anak ini, misalnya anak pertama ikut rebana, ikut pramuka, Bapak ketik pramuka di sini, pramuka. Anak kedua misalnya ikut tapis, dibuat sini tapis, tapis. Nilainya apa? Berkembangkah dia? Boleh berkembang ya. Sangat berkembang, silahkan nanti. Ini deskripsinya misalnya sudah hafal, mulai jus satu dan dua misalnya ya. Nanti ini akan muncul Bu di rapor, nilai rapor ya, nilai rapor. Di rapor ini akan muncul. Si yang pertama ini hanya pramuka yang muncul, yang kedua nggak muncul ya. Kemudian di anak keduanya pramuka misalnya kan, dia nggak pramuka, dia cuma ikut tapis, jadi hanya tapis saja yang muncul. Bagaimana yang kosong ini? Yang kosong-kosong ini boleh Bapak Ibu hidden kan, boleh dihiddenkan. Klik aja yang paling kiri, yang paling nomor apa nih ya, nomor row-nya, klik kanan, hide kan saja, hide atau sembunyikan. Silahkan. Ini yang di bawahnya kosong, Bapak Ibu bisa hidden kan, hide, bunyi ya. Jadi tinggal satu inilah ekskul yang diikuti oleh anak ini. Jadi untuk nomor ini tidak kami kunci di row ataupun kolomnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nilai asesmen kita ketahui bersama. Asesmen formatif ini digunakan nantinya untuk deskripsi di rapor. Kalau TP-nya banyak, maka akan semakin banyak penilaian hariannya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengambil di TP pertama ini ada beberapa tugas, misalnya Bapak Ibu tinggal buatkan di luar format ini rekapan nilainya. TP ini ada berapa kali penilaian yang Bapak Ibu ambil, silahkan boleh rata-ratakan, kemudian nanti rata-ratanya masuk ke dalam nilai ini, nilai formatif ini, dipersilakan ya. Ini kita silahkan lihat kembali. Kemudian lagi untuk sumatif, nah sumatif ini nanti nilainya akan masuk ke dalam nilai rapor materi ya, lingkup materi ya. Kalau setiap akhir materi ini Bapak Ibu ambil ulangan, silahkan, baik tes maupun non tes ya. Non tes ini ya atau tes ya, pilih salah satunya Bapak Ibu. Kalau dia bisa diteskan dengan soal-soal, silahkan. Kalau tak bisa dengan soal atau dengan praktek saja, bisa dengan non tes. Bapak Ibu input nilainya. Nah, kalau di akhir semester Bapak Ibu ingin melaksanakan ujian akhir semester ya silahkan. Kalau memang mau masukkan nilai di sini, silahkan ya, masukkan nilainya kalau dilakukan ulangan semester akhir, ulangan semesternya. Ini nanti akan masuk dalam rekapan nilai ya, rekap nilai akhir. Ini nilai akhirnya akan masuk, nanti nilai ini akan masuk ke dalam rapor. Ini rapornya, rapor ya, angka yang berupa angka. Anak pertama tadi, jadi anak pertama, nah ini nilainya akan muncul, deskripsinya akan muncul nanti. Deskripsi inilah yang dari nilai formatif, dia akan membaca mana yang paling menonjol, nilai yang paling tinggi mana, yang di atas ini, yang paling bawah ini adalah nilai yang paling rendah. Dia akan memilih satu saja, yang paling tinggi, satu yang paling rendah. Selanjutnya Bapak Ibu tadi, ini ada nilai sikap. Nilai sikap ini sudah dipisahkan per fasenya. Fase A itu yang hanya di kelas 2 ya, untuk yang ke-13. Nanti ada yang fase B itu yang kelas 3 saja. Kemudian fase C itu yang kelas 5 dan 6. Ini sudah kami pisahkan sesuai dengan dimensi-dimensinya ya. 6 dimensinya nanti akan muncul di sini.
ke dimensi beriman dan bertakwa, berkebidanan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Bapak Ibu di sini tugasnya hanyalah memilih salah satu saja nama siswa yang pertama misalnya. Lalu ia menonjol di bagian mana? Dimensi yang mana yang paling menonjol? Silakan dipilih subelemennya yang mana yang paling menonjol. Ya, Bapak Ibu cukup memberikan angka 1, nggak mau fokus ya. Misalnya anak yang pertama ini dia akhlak pribadinya ya, memiliki rutinitas sederhana yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari serta menjaga kesehatan dan keselamatan dan keamanan diri dalam semua aktivitas hariannya. Contoh aja nih, kita tinggal memberikan angka 1 saja, jangan angka 2 Bu ya, angka 1 saja. Karena udah kita kunci, angka 2 akan terbaca deh. 1 aja kita pilih di antara ke berapa nih? 5, 7, 9, 12 elemen. Ini elemennya, ini subelemennya. Pilih salah satu, maka akan terbaca deskripsinya dia. Berarti ananda tersebut sudah menunjukkan kemajuan. Misalnya yang kedua kita buat di mana ya? Dengan alam atau dengan manusia nih. Mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal, serta memberikan respon secara positif. Ya, kita beri angka 1 di poin ini, maka dia akan muncul deskripsinya. Deskripsi ini nanti akan tampil di rapor. Lihat dimensi pertamanya, ini rapornya aja dia. Anda ya, pertama nih. Rutinitas secara mandiri, ini kan muncul sendiri Bapak Ibu. Halaman kedua, siswa kedua nanti lain lagi gitu. Ini masih kosong nih, belum kami isi. Jadi seperti itu tambahannya untuk adanya deskripsi. Jadi cukup Bapak Ibu tinggal memberikan poin berapa di sini. Poin 1 saja di salah satu sikapnya. Kalau Bapak Ibu tulis 2, maka dia nggak akan terbaca. Memang bisa kita ketikkan di sini, tapi nggak akan terbaca deh. Ya, masih kosong deh. Angka 3 nggak akan bisa deh, kosong dia di sini. Maka ketikkanlah angka 1 saja, dia yang kita baca. Nah, itu dia, angka 1. Ini berlaku di semua dimensi Bapak Ibu. Semua dimensi sudah kami sesuaikan. Kalau Bapak Ibu ragu, silahkan cek kembali dimensi yang ada di setiap fasenya. Ya. Jadi untuk dimensi ini kita memang sesuai dengan panduan, hanya melihat yang paling menonjol saja, yang berkembang itu nanti ya. Dia akan muncul di sini. Ini ya. Jadi sudah langsung otomatis, tinggal kita cetak print, selesai. Jadi nggak payah-payah lagi gitu. Selanjutnya Bapak Ibu ada juga sedikit ini di TP. Di TP ini kami belum memasukkan KD BMR dan bahasa Inggris ya. BMR dan bahasa Inggris. Ini kami belum memiliki datanya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk yang BMR bahasa Inggris mengetik sendiri TP dan materinya. Gitu. Yang lainnya sudah oke ya. Ini sudah oke untuk TP-nya, PJOK udah sesuai. Ini kelas 2 nih. Nanti yang SPDP juga udah sesuai. Ini tinggal nikmati aja Bapak Ibu kemudahan ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal baca saja link deskripsi yang ada di bawah. Bapak Ibu selamat kerja, semoga dipermudah segala urusannya. Demikian, salam sehat dan bahagia.